Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki babak grand final pada bulan suci Ramadan. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan, di mana 10 hari terakhir ini adalah saat-saat terbaik untuk kita menunjukkan segala macam potensi kehambaan kita, potensi ketaatan kita, dan potensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya 10 hari terakhir ini adalah ajang di mana kita mampu untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba yang bertakwa, bahwa kita adalah hamba-hamba yang bersyukur, agar kita mendapatkan predikat la'allahum yarsyudun. Teman-teman dirahmati Allah, maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim mukmin memaksimalkan waktu yang hanya 10 hari ini untuk kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan mulai dari saat ini sampai nanti selesainya bulan suci Ramadan, kita mampu mendapatkan keistimewaan dari hari Lailatul Qadar, dari malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua berharap kepada Allah untuk diberikan malam yang terbaik itu, diberikan malam kemuliaan itu, di mana ketika kita bisa beramal pada malam itu, bagaikan kita telah beramal selama 1000 bulan lamanya atau 83 tahun lamanya. Maka selalu senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memohon ampunan kepada Allah, kita memohon agar Allah mengampuni kita, agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Karena sungguh teman-teman dirahmati Allah, bila Allah tidak memberikan kasih sayangnya kepada kita, maka kita adalah hamba-hamba yang sangat-sangat merugi, sangat-sangat merugi bila Allah tidak mengampuni kita selama kita menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Teman-teman dirahmati Allah, sesungguhnya jiwa dan hati memerlukan ikatan janji harian, bahkan ikatan janji saat demi saat atau waktu demi waktu. Niscaya akan mendapatinya telah banyak menyimpang, sebagaimana akan dapati hatinya telah kesat dan lalai. Makanya kita sebagai hamba Allah perlu sebuah sarana, yakni adalah tazkiyatun nufus, sebagai bentuk fitrah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Muraqabah adalah kesadaran diri seseorang yang berkeyakinan bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, muraqabah bermakna merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kesadaran ini mendorong manusia senantiasa rajin dalam melaksanakan perintah dan menjauhi segala macam larangannya. Untuk kita memahami apa itu muraqabah, maka mari kita dengarkan analogi berikut ini. Ada seorang syekh atau ada seorang guru yang memiliki seorang murid yang masih muda, tetapi guru ini senantiasa memuliakan murid yang masih muda tersebut, sehingga muncul kecemburuan dari murid-muridnya yang lebih senior. Maka suatu waktu murid-murid yang senior sempat protes kepada gurunya, wahai guru, kenapa engkau lebih memuliakan pemuda itu, padahal kami lebih tua dari dia? Namun syekh ini atau guru ini tidak langsung menjawab dengan kata-kata, melainkan syekh ini mengumpulkan semua murid-muridnya termasuk pemuda tersebut, lalu diberikan seekor burung dan pisau pada setiap muridnya. Lalu syekh ini berkata, silahkan kalian potong burung ini dimanapun, asalkan ketika kalian memotong tidak ada siapapun yang melihat kalian. Maka akhirnya setelah guru ini mengucapkan demikian, maka semua orang, semua murid-muridnya
berpencar mencari tempat yang sepi dan melakukan pemotongan tersebut. Lalu setelah selesai, semuanya kembali berkumpul di hadapan gurunya dan ternyata semuanya telah menyembelih burung tersebut kecuali pemuda tadi yang dia datang kepada gurunya dan kepada teman-temannya kembali dengan burung yang masih hidup. Ketika ditanya oleh gurunya, "Kenapa kamu tidak memotong burung tersebut, wahai nak?" Maka pemuda ini menjawab, "Wahai guru, kemanapun aku pergi, aku tidak menemukan tempat di mana aku tidak dilihat oleh siapapun. Karena sesungguhnya Allah senantiasa melihat dan mengawasiku di segala tempat." Akhirnya murid-murid yang tadi merasa senior, murid-murid yang di awal tadi bertanya, mereka menjadi paham kenapa gurunya sangat menghormati pemuda tersebut. Karena ia adalah pemuda yang saleh, karena ia adalah pemuda yang telah memahami makna dari muraqabah. Inilah makna muraqabah, yakni selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita dimanapun kita berada. Kita yang mau berlaku curang dalam pekerjaan, percayalah Allah Maha melihatnya. Kita yang ingin menyontek saat ujian, yakinlah Allah akan melihatnya. Kita yang ingin bermaksiat, meski telah menutup rapat-rapat pintu kamar kita telah menutup jendela kita telah menutup hordeng jendela kita menggunakan headset pada HP kita, tapi percayalah Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan Allah akan mencatat segala macam apa yang telah kita lakukan. Inilah teman-teman yang dirahmati Allah, namanya muraqabah, yakni adalah senantiasa merasa bahwa Allah mengawasi kita dimanapun. Suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang ihsan. Fa-akhbirni anil ihsan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarauka." Engkau beribadah kepada Allah. Jibril bertanya, apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia pasti melihatmu. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah yang perlu kita tanamkan pada diri setiap kita. Karena sesungguhnya saat ini kita berada pada era teknologi yang paling canggih di muka bumi ini. Misalkan kita mengetahui CCTV. Sekarang CCTV ini sudah semakin canggih. Ada CCTV thermal, ada CCTV yang bisa mendeteksi wajah, bahkan bisa mendeteksi suhu tubuh. Tetapi perhatikanlah, secanggih-canggihnya CCTV, ia tidak bisa mengetahui apa yang berada di belakang tembok. Secanggih-canggihnya CCTV, ia tidak bisa mengawasi manusia 24 jam ketika kita jauh dari hadapan CCTV. Maka yang perlu kita hadirkan pada diri setiap kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 24 jam nonstop Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar. Maka dengan kita memunculkan rasa muraqabah kepada diri setiap kita, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa berjalan pada rule-rule yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Setelah kita memahami bahwa Allah Maha melihat setiap kegiatan manusia, maka berikutnya hadirnya muhasabah pada diri setiap kita. Maka berikutnya hadirkan muhasabah pada diri setiap kita. Muhasabah adalah peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, terhadap sikap, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya pada diri setiap kita. Atau bermakna muhasabah adalah salah satu cara membersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Zunnun pernah ditanya oleh muridnya, dengan apakah seorang hamba bisa masuk surga? Lalu kemudian beliau menjawab dengan 5 hal. Yang pertama adalah istiqomah yang tidak mengandung kelicikan. Yang kedua, keseriusan yang tidak disertai kelalaian. Yang ketiga, muraqabah dalam keadaan sunyi maupun ramai. Yang keempat, menantikan kematian dengan penuh kesiapan terhadapnya. Dan yang kelima, muhasabah jiwamu sebelum dihisab. Dari jawaban ini kita memahami bahwa muraqabah dan muhasabah adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab memiliki perasaan yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu yang namanya evaluasi diri. Ketika kita memahami bahwa kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita juga perlu memunculkan perasaan
atau memunculkan sifat evaluasi diri agar setiap kita bisa memperbaiki dan upgrade ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak pernah terlepas dari 3 keadaan. Yang pertama dalam keadaan taat, yang kedua dalam keadaan maksiat, dan yang ketiga dalam hal-hal yang mubah. Kalau kita perhatikan, muraqabahnya taat ialah dengan keikhlasan, menyempurnakan, menjaga adab, dan melindungi diri dari berbagai macam kecacatan dosa. Jika dalam kemaksiatan, maka muraqabahnya ialah dengan bertaubat, melepaskan malu, dan senantiasa mempersibukkan diri dengan tafakkur. Jika dalam hal yang mubah, maka muraqabahnya dengan menjaga adab, kemudian menyaksikan pemberian nikmat dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni adalah akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Berkaitan dengan ayat ini, Umar ibn Khattab memukul kedua kakinya dengan cemeti apabila malam telah larut. Kemudian beliau seraya berkata kepada dirinya, Wahai diriku, apakah yang telah kamu perbuat pada hari ini? Teman-teman yang dirahmati Allah, sekelas Umar ibn Khattab sampai sedemikian memperlakukan dirinya dalam bermuhasabah, dalam memperhatikan apa yang telah diperbuatnya dan mempersiapkan bekal apa untuk hari yang akan datang. Itulah yang membuat Umar ibn Khattab memberikan warning kepada kita semua dalam sebuah nasihat indahnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian semua sebelum kalian nanti dihisab di hadapan Allah. Maka Imam Hasan al-Basri juga memberikan kita sebuah nasihat yang indah. Al-mu'minun qawwamun ala nafsihi yuhasibuha lillahi. Orang mukmin selalu mengevaluasi dirinya, ia menghisapnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya teman-teman dirahmati Allah, kita juga perlu memunculkan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala muraqibun bikulli a'malina. Bahwa Allah itu mengetahui amal-amal kita. Allah mengetahui tindak tanduk, seluk-beluk, bisikan telinga, kedipan mata, uluran tangan, langkah kaki setiap kita, yang kelak nanti itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum nanti kita dihisab di hadapan Allah, maka hisablah diri kita, maka bermuhasabahlah diri kita selama kita di dunia ini. Maka sesungguhnya orang-orang yang hisabnya nanti ringan di hadapan Allah atau mendapatkan hisaban yasirah, hisab yang mudah, hisab yang formalitas, adalah mereka-mereka seorang hamba yang selama di dunianya gemar dalam bermuhasabah. Maka bagaimana cara penerapan muraqabah dan muhasabah dalam kehidupan kita? Maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah buatlah list amal yang ingin kita kerjakan dalam waktu 24 jam dan dilakukan secara konsisten. Misalkan, hari ini saya mau membaca Al-Quran 1 juz. Maka hadirkan rasa muraqabah bahwa Allah telah melihat apa yang telah kita agendakan sehingga kita tidak bisa berbohong terhadap diri sendiri. Lalu kemudian setelah itu laksanakan target tersebut. Bila sudah lewat 24 jam, maka lakukan evaluasi dengan cara bermuhasabah. Sudahkah niat kita lurus dalam menjalankan agenda tersebut? Adakah kekurangan pada hal yang sudah kita rencanakan tersebut? Kalau memang semuanya sudah benar, maka berikan apresiasi diri kita. Tapi bila masih jauh, maka push terus untuk kemampuan diri untuk memperbaikinya. Begitupun dengan kegiatan lainnya. Misalkan kita yang sudah berumah tangga, tunaikanlah setiap kewajiban kita dengan baik, sembari menghadirkan muraqabah kepada Allah, bahwa Allah melihat apa yang telah diamanahkan kepada kita. Jangan khianati pasangan kita, jangan membuat kecewa pasangan kita. Maka setelah itu bermuhasabahlah. Apakah dalam menjaga atau menunaikan hak dan kewajiban kita sudah mendapatkan ridho dari Allah? Apakah apa yang kita tunaikan sudah lillahi ta'ala? Atau bahkan hanya sekedar ingin mendapatkan sebuah pujian-pujian indah dari manusia semata? Inilah teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa muraqabah dan muhasabah adalah sesuatu yang harus selalu kita perbaharui dalam etape kehidupan kita. Sebab kehidupan manusia tersusun dari terminal ke terminal jiwa.
maka jadilah kita pribadi yang senantiasa melek terhadap segala perintah darinya, agar kita semua mendapat hidayah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian teman-teman yang dirahmati Allah, pengingat yang amat singkat ini. Semoga di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, kita semua mampu untuk menaikkan speed ketakwaan kita kepada Allah. Kita bisa memaksimalkan ibadah kita selama 10 hari bulan Ramadan ini, agar kita semua nanti menjadi alumni Ramadan dan mendapatkan 3 gelar, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarsyudun. Demikian teman-teman pengingat yang amat singkat ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.